melebihi puasa. Sholat itu kita sekali sholat paling 15 menit paling lama. Haji juga hanya beberapa hari saja, tapi puasa itu 30 hari. Sehingga kalau dikaji lagi lebih dalam, ada hikmah besar dari puasa ini. Ya, seolah-olah kita itu kan lagi di refresh. Jadi kalau lo komputer itu lagi diinstal ulang barang-barang. Dunia ini itu lagi diinstal ulang dengan adanya dari bulan Ramadan secara massal, dan dampaknya itu akan terlihat ya. Dalam konteks duniawi itu dampaknya terasa sekali. Paling tidak ya, tingkat kebohongan manusia di dunia ini ketika Ramadan itu berkurang, karena waktu puasa kita nggak boleh ada, tapi berkurang. Dan semua sifat-sifat atau jenis-jenis kejahatan itu rata-rata berkurang secara massal ketika Ramadan. Di sisi lain, sifat-sifat kebaikan itu meningkat drastis ketika Ramadan. Contoh, kedermawanan manusia ketika Ramadan itu meningkat. Mulai dari kita bikin takjil, mulai kita nanti berbagi untuk lebaran, amplop, zakat yang wajib itu meningkat. Dan dampak sosialnya ini luar biasa. Yang merasakan kenikmatannya itu bukan hanya orang Islam, bahkan non Muslim itu ikut senang dengan datangnya bulan Ramadan, bahkan bisa lebih senang daripada kita. Kalau kita kan dapat hadisnya, man fariha bil qudri Ramadan, siapa orang yang senang dengan datangnya Ramadan, tapi dimensinya nggak kelihatan apa balasannya, dijauhkan dari api neraka, nggak kerasa. Tapi kalau non Muslim datang Ramadan itu senangnya luar biasa karena dia merasa betul waktunya panen. Semua dari yang sederhana, kurma, apalagi sembako, pakaian, transportasi, itu kan banyak non Muslim yang kemudian ikut kena cipratan nikmatnya. Jadi mereka itu kalau dikatakan senang ketika datang Ramadan itu betul ya, cuma motivasinya tidak seperti kita. Kalau kita senang karena ibadahnya, kalau mereka senang karena dunia. Jadi ini dampak sosial, dan itu terjadi di seluruh dunia. Yang lebih dahsyatnya lagi nanti buat kita orang Islam, Ramadan ini itu sarana pembersihan sifat-sifat kemunafikan dalam diri. Contoh saja yang paling sederhana, sholat yang paling susah itu kan dua, sholat subuh dan sholat isya. Dan itu sebenarnya tanda kemunafikan. Jadi kalau kita ingin lihat bagaimana seseorang itu keimanannya yang betul atau tidak, seberapa murni keimanannya kepada Allah, itu kita bisa lihat dari cara dia melakukan dua sholat ini. Tapi ketika Ramadan tiba-tiba itu seolah sembuh. Bagaimana tidak? Insya Allah semua pakai apa? Karena pakai sahur, dan sembuh karena kita baru selesai sahur, itu meningkat. Cuma sayangnya ini hanya terjadi di Ramadan. Makanya dalam satu riwayat itu kan ada kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan." Andai kita itu memahami keistimewaan di bulan Ramadan, lan tamannaw an takuna sanatan illa Ramadan. Niscaya kita itu akan berharap bahwa semua bulan ini jadi. Coba bayangkan kalau setiap hari Ramadan masjid kita penuh terus. Yang biasanya jarang sholat qobliyah ba'diyah tiba-tiba tergerak. Yang biasanya jarang banget tilawah, ya tiba-tiba khatam dalam satu bulan 3 kali. Ini baru 1 kali. Jadi banyak kemudian dampak-dampak yang Allah munculkan dari adanya Ramadan. Cuma mungkin kita tidak sampai menyadari ini. Nah, jadi jemaah rahimahumullah, Ramadan ini adalah ibadah spesial yang mempunyai dampak luar biasa. Nanti kita akan kaitkan dengan perang Badar ini.
bagaimana dampak daripada Ramadan ini berdampak kepada perang Badar. Nah, uniknya jamaah yang dimulakan Allah, puasa ini adalah ibadah yang ternyata berbeda dari jenis ibadah yang lain dari sisi pelaksanaan juga. Contoh, 4 rukun Islam selain puasa itu adalah syariat yang sifatnya kita mengerjakan sesuatu. Syahadat itu kan untuk kita digerakkan untuk melafalkan. Sholat juga kita dipaksa bergerak. Zakat juga ada yang dilakukan, dikeluarkan. Haji apalagi ya. Jadi ibadah fisik, harta, waktu semua dikerahkan. Tapi kalau puasa, coba apa yang kita lakukan ketika kita puasa? Waktu puasa kita ngapain? Yang dilakukan ketika puasa itu apa? Kalau sholat kan kita dari subuh nih, misalkan kita dari tidur dipaksa untuk bangun, wudu, terus gerak gitu kan. Jadi didorong untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau puasa yang kita lakukan apa coba? Tidur. Tidak ada kan? Yang dilakukan ketika puasa itu adalah tidak melakukan. Maksudnya yang tadinya biasa dilakukan itu tidak boleh dilakukan. Kalau hari-hari biasa kan kita habis gajian ada soto, tupai, itu kan halal tadi. Tapi ketika Ramadan ya haram, tahan nanti ya pada maghrib kan. Kalau hari-hari biasa siang-siang yaitu ketoprak, gado-gado halal. Tapi kalau puasa nanti pada maghrib. Kalau hari biasa ya kolak, cendol, risol, gorengan, semua itu halal. Tapi ketika puasa haram nanti pada maghrib. Ya. Istri kita Pak, kalau di luar Ramadan pagi, siang, sore halal. Tapi kalau Ramadan haram nanti pada Bisa. Terawih ki. Terawih berarti lu. Masuk maghrib, sabar. pada maghrib juga. Untung gak ada yang jawab maghrib. Pada maghrib ya halal. Ya masa maghrib Pak Haji, napas dulu. Iya. Jadi ketika kita puasa itu kita gak ngapa-ngapain loh Pak. Yang kita lakukan yang menahan, yang tadinya biasa dilakukan supaya tidak dilakukan. Dan ini ternyata jauh lebih berat daripada kita melakukan sesuatu. Jadi tabiat kita, kalau kita dipaksa didorong untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, ya kalau sifatnya adalah melakukan, kita gampang bisa dipaksa. Tapi kalau kita ninggalin sesuatu, ini lebih berat. Ya. Orang yang sudah kecanduan rokok misalnya, dia akan bilang mending gak makan deh daripada enggak. Wah, langsung nengok kali. Iya, pernah nggak lihat ada orang yang kalau sakit begitu, banyak cukup 1 teguk, yang penting habis itu isi. Itu saking beratnya menahan aktivitas yang selama ini dia suka. Puasa kali Ustaz. Nah, artinya apa? Ketika puasa itu Pak, kita itu didorong oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan ya, bagaimana rasanya itu menahan, bagaimana rasanya itu kita dalam kondisi tertekan. Biasanya orang kalau dalam kondisi tertekan itu militansinya itu naik. Ini mohon maaf ya. Kita yang juga datang dari daerah ke Jakarta tidak punya apa-apa, itu biasanya lebih jadi daripada anak-anak kita yang lahir dalam kondisi orang tuanya sudah sukses. Betul aja. Bedanya apa? Pressure-nya, tingkat tekanannya itu beda. Kita itu dulu datang ke Jakarta dengan tekanan yang pertama, pantang pulang kalau belum sukses. Yang kedua, kalau tidak kita berjuang, nggak ada cara lain buat hidup. Maka mau tidak mau kita harus berjuang. Militansinya naik. Tapi kalau anak kita, ya tenang aja kan.
Bapak udah punya semua, mobil ada, kendaraan ada. Malah terkadang anak kita itu kelewatannya nggak pasti bersyukur. Ya. Tiap hari diantar sekolah, tiba-tiba kita telat diantar atau telat jemput, dia yang marah. Ya. Padahal kita ingin bilang udah dulu diantar, dijemput dulu nih bapak kalau sekolah, kan begitu. Makanya perlu pendidikan anak-anak kita itu perlu merasakan bagaimana caranya mereka itu perih kalau bahasa orang ya, supaya militansinya itu. Nah,